Hai, halo, selamat pagi semuanya. Alarik, Hafiza, Faliza, Raffi, Yudhistira. Halo, selamat pagi. Kedengeran suaranya? Kedengaran Kak. Kedengeran ya. Kayak gituan. Udah pada sarapan belum, guys? Kak, Udah ya. Oke, kalau udah nggak lapar ya. Dan kita ready untuk belajar hari ini. Ntar, ada coba absen dulu. Oh, hari ini kita melanjutkan yang project kemarin ya. Sip. Nah, berarti yang belum masuk siapa ya? Wait. Kalau coba absen dulu, berarti ada WhatsApp-nya malah di close. Ini close aja deh. Terus yang ini juga close. Dah. Berarti siapa yang belum masuk? Selamat pagi. Uh, Aktar izin ya. Aktar izin. Terus habis Aktar ada Alarik udah, Hafiza udah, Faliza pun udah, Hafiz Hafiz belum, Raffi Yudhistira udah. Oke, sip. Dua ya. Sip, kita akan mulai aja ya untuk kelas hari ini. Nah, jadi kita review dulu yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita udah belajar mengenai project ya. Minggu kemarin itu kita belajar mengenai project. Oh, eh bentar. Hafiza kemarin yang Hafiza belum masuk, ada ada nonton video recordingnya nggak? Kak Daud baru kirim tadi pagi lagi. Hafiza nanya ke Belum CS nggak? sempet, Ganti jadwal. belum sempet. Belum sempet ya. Nanti boleh Iya. ya kalau misalnya nggak hadir terus penggantinya setelah kelas yang hari ini buat materinya aja. Eh, dan minggu kemarin itu kita udah belajar mengenai, nanti Kak Daud kirimin nomornya lagi di grup ya yang CS itu. Nah, minggu kemarin itu kita belajarnya mengenai ini game Gobak Sodor ya. Jadi kemarin kita bikin game Gobak Sodor tapi versi Python-nya. Ya, jadi kalau Gobak Sodor kemarin tuh kan ada dua tim, nanti ada yang menjaga sama ada yang menyerang gitu. Nah, kalau kalian lihat nih, ini yang kemarin ya. Ya kemarin itu kita udah ngebikin untuk semua timnya ya. Tujuannya itu kita nanti mengambil segitiga yang hijau ini dan kita nggak boleh menyentuh yang merah ya karena dia adalah tim lawan. Nah, oke. Kalau belum, Kadot kirimin dulu aja dalam bentuk Google Docs. Oh, ini ya, nggak kelihatan ya. Nah ini sorry, baru ditunjukin. Nah ini ya. Jadi gamenya seperti ini nih ya. Yang kemarin itu kita udah belajar. Oke. Nanti nggak boleh mengenai tim merah dan kita harus mengambil tim yang warna hijau gitu. Karena itu goal ya. Oke. Kalau belum, nah ini Kadot kirimin aja dalam bentuk docs. Ntar boleh Hafiza buka sebentar. Gobak Sodor part 1 ya.
Nah, sip ini untuk Hafiza dan yang lain kalau misalnya masih ada error kemarin ya. Harusnya udah clear sih kemarin itu. Nah, oke. Kita hari ini akan lanjutin berarti ya. Untuk bagian berikutnya kita membuat project yang sama. Kita mau menyelesaikan projectnya. Ya, keturunan dilanjutkan. Oke. Nah, jadi kalau kemarin itu kita udah belajar mengenai keturunan, itu sama aja kayak warisan, ya. Itu sama aja kayak warisan. Misal, aduh kok loading banget ya, nge banget. Kenapa ya? Nah, misal ada bapak, terus ada mama kalian gitu ya. Kalau warisan itu kan ini sebagai refresher ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bapak sama mama kalian, terus ini nanti ada kalian di tengah ya. Aduh, melek banget. Apa yang perlu di close? Ini ya. Ntar guys. Nah, ini apa nggak usah? Ya udahlah, misalnya ini bapak kalian ya, ini bapak kalian, terus ini mamanya kalian gitu ya. Nah, bapak kalian itu kan pasti mewariskan sesuatu ke kalian gitu. Misal, ternyata ini kalau misalnya punya Yudhistira nih ya. Nah, ternyata bapaknya Yudhistira itu menurunkan rambut ya, rambutnya itu lurus. Nah, sedangkan kalau mamanya Yudhistira itu menurunkan rambutnya warna hitam gitu. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai keturunan. Ya, nanti Yudhistira akan punya yang dimiliki bapak dan mamanya, plus Yudhistira punya yang tambahan unik sendiri gitu. Misalnya Yudhistira tinggi gitu ya, ternyata bapak mamanya, oke, ternyata bapak mamanya normal gitu ya, Yudhistira lebih tinggi aja. Oke. Nah, jadi itu yang mau kita lanjutin lagi ya gitu. Nah, untuk kita finishing hari ini, monsternya nanti akan bisa bergerak, terus playernya kita nanti kalau menyentuh yang warna hijau akan menang ya. Tapi aturannya kita perlu ngeklik 3 kali. Dan kalau kita ngeklik monster atau menyentuh monster, nanti akan kalah gitu ya. Nah, gimana cara kita membuatnya berarti ya? Cara kita membuatnya masih sama, berarti ya kita perlu ngebikin dulu menyentuh sprite target sama menyentuh rintangan manapun, gitu. Nah, jadi yang tadi udah Kak Daud kasih tahu ya untuk aturannya, dan nanti karena dia butuh 3 kali, kita butuh bikin counter dulu sebelum loopingnya. Jadi kalau nanti kalian menyentuh yang warna hijau, nah nanti dia akan bertambah terus nih counternya, gitu. Ya. Nah, contohnya gimana? Contoh nanti kalian bikin yang pertama kan nanti akan sentuhan ya. Nah, kalau kita tahu seseorang atau sprite itu bersentuhan, artinya kan jaraknya dekat. Misal ini nanti ada si Raffi, terus nanti ini ada Faliza. Nah, nanti kan kalau kita tahu Raffi sama Faliza itu bersentuhan atau enggak, itu tuh kita lihat dulu jaraknya itu dekat enggak, ya. Kalau mereka berdua jaraknya cuma 1 senti, ah ya udah pasti bersentuhan, gitu ya. Nah, makanya kita pakai yang namanya distance. Nah, distance ini akan memberitahu gitu ya jaraknya berapa antara objek yang kita buat sama yang klik yang udah kita lakukan gitu ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal bikin aja nih kelas sprite lalu kita bikin iscolite. Iscolite ini adalah sentuhan ya. Gitu. Nanti tinggal kita buat di dalamnya metodenya itu ada self distance antara sprite xcore sama sprite ycore gitu. Jadi nanti dia ngasih tahu ada nggak sentuhan antara si player kita sama si musuhnya atau sama si goalnya. Kalau jaraknya itu ternyata kurang dari 30 pixel, artinya dia udah bersentuhan. Oke? Gampang ya? Nah, nanti contoh penerapannya kayak gini langsung. Pemain is collide goal. Kalau nilainya true berarti bersentuhan. Ya. Nah, kalau nanti kita menyentuh goal berarti kita akan kembali ke tempat semula, total skornya bertambah 1. Tapi kalau kita menyentuhnya musuh 1 atau musuh 2, kita kalah ya, gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Tuh, kalau kita menyentuh si goalnya 3 kali, ya udah nanti akan menang ya. Nah, sip. Terus untuk yang membuat ada pertanyaan dulu sampai sini. Coba dilihat dulu. Halo Hafiz, selamat pagi.
Tinggi, Kak. Hai, coba ada pertanyaan dulu untuk yang sentuh-sentuhan, saling bersentuhan ya antara sprite. Clear ya? Kalau clear kita lanjutin lagi untuk yang part berikutnya. Part berikutnya kita mau bikin monsternya bergerak gitu ya. Nah, gimana cara kita bikin monsternya bergerak? Ada yang tahu? Maaf Kak, telat. Oh, udah sepedaannya Hafiz. CFD-an, CFD-an. Nah, caranya kita membuat monsternya bergerak berarti kalian tinggal bikin nah, towards ya. Towards sama set heading. Jadi, towards ini akan mengembalikan sudut sama kalau set heading ini akan menentukan arahnya. Dia nanti jalan kemana gitu. Ya, jadi nanti gabungan ya keduanya ini ya. Gitu. Nanti kalian ngebikin gabungan keduanya. Karena nanti pas kalian terapin, misalnya kita mau bikin set move untuk si monster, kalian bikin go to dulu nih monsternya ke ke X start sama Y start, lalu kita tinggal bikin set heading. Nah, ini kemana nih? Sorry. Aduh, ini kemana nih arahnya ya? Kita bikin yang namanya self towards. Oke, self towards ini kita tinggal masukin berarti tujuannya di XN sama YN gitu. Nah, kalau gini kan berarti cuma searah doang ya, dia nggak bakal bolak-balik. Ya, gimana caranya berarti biar dia bisa bolak-balik? Berarti pakai yang namanya distance lagi. Kalau misalnya dia jarak antara si sprite dengan yang XNYN itu kurang dari stepnya, alias sudah nggak ada langkahnya lagi, berarti kita bikin dia lawan arah. Ya, di awalnya itu XN, di akhirnya itu X start. Oke, gampang ya. Jadi nanti ketika kita buat monsternya, nanti tinggal bikin set move untuk titik awal, titik akhir, dan juga yang si musuh dua juga sama ya. Gitu. Cuma beda koordinat Y-nya aja sih sama X-nya ya. Mulainya dari kanan dan kiri. Oke, jangan lupa nanti next step ya di dalam loopingnya. Biar nanti dia bisa bergerak. Ada pertanyaan dulu nggak? All clear ya? Mantap, pintar-pintar semua. Kalau all clear, kita langsung aja masuk ke dalam prakteknya. Nah, nanti kalian buka yang modul 5 ya. Modul 5 terus dibuka yang lesson 6. Nah, nanti dibaca dulu. Ah, kok gini sih? Kemarin kita ngoding di mana? Oh, ini masih lanjutin yang kemarin ya, nomor 8. Sorry, sorry. Kita lanjutin yang nomor 8. Nah, nanti kan kalau yang kemarin itu kita baru sampai sini ya. Oke? Coba, kalau misalnya ada yang belum selesai, itu Kadot udah kirim ya link Google Docs-nya. Kalian pakai yang ada di Google Docs. Sip. Boleh di-share screen dulu semuanya? Kadot mau lihat, coba udah beres belum? Coba dimainkan juga ya. Sip, semuanya udah clear ya? Oke, kalau udah clear kita tinggal tambahin aja yang bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya berarti tadi kita mau bikin dulu untuk musuhnya bergerak dulu aja ya. Yang tadi kita baru pelajarin aja. Nah, jadi pertama kita akan menambahkan dulu isCollide ya di method sprite. Kalian akan menambahkan di bawah yang ke kanan. Oke, kita akan bikin beberapa metode baru. Ada isCollide, ada move, sama ada maxstep ya. Nah, kita buat dulu isCollide sama max set move-nya ya. Nah, jadi again, kalau yang isCollide berarti tadi logikanya adalah yang sentuhan ya. Jadi kalau kita mau tahu dia udah bersentuhan atau belum pakai jarak ya. Sip. Coba dibuat dulu lihat spasinya ya. Nih, dia di bawah ke kanan. Oke. Nanti satu lagi biar sekaligus kita bikin yang max step. Max step ini buat ngebikin dia bergerak.
monsternya ya, otomatis. Hmm? Yang Iscolite kodenya Yang Iscolite itu di bawah ke kanan. Lihat, kan itu ada baris 25 sama 26. Nah, dibuatnya di baris 28. Tapi dia dikasih tab ya, karena dia metode dari kelas Sprite. Coba, kalau punya Hafiza, nah betul itu di baris 33, yes, di situ pas. 33 ya. Nah, yes. Oke, kasih tab ya. Bikinnya di mana? Bikinnya kalau Yudhistira di baris 27. Yudhistira di baris 27. Di enter biar ada spasi, biar gak bingung ya, gak padet. Enter dulu, Itu 28. di lagi. Nah, itu di 28 aja. Jangan dihapus ya, biar ada jarak aja. Iya. Nah, sip. Ditambahin yang Dev is Collide itu ya. Iya, tambahin tab dulu ya, lihat ya. Ada tabnya. Jadi dia nggak mepet kiri. Nah, kalau punya Raffi di baris 32 Raffi. Punya Raffi di baris 32 ya. Kasih enter dulu Raffi. Buat ada udah buat buat ada jaraknya. Nah, kasih tab ya. Nah, sip betul di situ. Yes, Faliza udah benar di situ. Hafiz juga udah benar di situ. Mantap, cepat. Alarik juga. Yes. Oke, semua udah benar ya.
Sudah? Coba di play dulu ya. Kalau di play nanti dia nggak merah sih. Tapi nggak keluar apa-apa. Maksudnya masih masih sama ya gitu. Oke? Tuh. Ntar coba kado cek satu-satu. Oke, Alarik masih buat yang smack step. Hafiza juga. Oke, aman deh. Coba dibuat dulu ya. Dilihat spasinya di eh next step ya. Itu kalau ada if harus ada spasi lagi. Kalau dipencet play sama aja ya kayak gini. Masih sama aja. Karena kita baru bikin metodenya aja. Nggak merah tapi Oke. kan ya. Nggak error ya. Enggak, Kak. Oke, aman sip. Oke, nah sekarang saatnya kita buat ya. Nah, kalian buat di baris 52 nih. Di bawah yang goal ya. Di bawah yang goal kalian bikin yang namanya make step tadi ya. Jadi kita buat dia bisa bergerak ya. Nah, untuk bisa bergerak kan perlu ditentuin dulu ya awalnya di mana gitu ya. Berarti bikin yang namanya set move dulu. Oke? Dibikin yang namanya set move untuk musuh satu dan musuh 2 sekaligus kita bikin yang namanya total score ya. Nah, ini masih belum ada apa-apa ya. Nanti kita buat yang loopingnya baru dia bisa muncul ya. Dibuat dulu yang set move di bawah goal ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat yang loopingnya. Loopingnya itu paling bawah ya. Oke, jadi loopingnya di paling bawah. Nah, loopingnya itu tentang apa? Loopingnya berarti kita buat dulu yang make step deh. Ya, kita buat dulu yang make step, berarti bikin musuh make step, musuh satu sama musuh dua ya. Nah, nanti dia akan terus berjalan tuh. Oke, kayak gitu ya. Itu yang musuh satu, musuh dua.
karena udah ada loopingnya. Nah, kita berikutnya kita tinggal tambahin yang namanya goal. Jadi kalau kita menyentuh si goal, ya berarti total score-nya akan bertambah satu. Gitu. Sekarang kalau menyentuh musuh ya nggak apa-apa, nggak ada trouble ya. Nanti kita coba tambah programnya. Nih, kalau kalian udah mengklik sampai 3 kali tuh, ya udah, ya kita udah berhasil nih. Oke? Gitu, karena loopingnya pun udah selesai. Nah, kecuali kalau kita tambahin yang bagian berikutnya, ketika kita menyentuh musuh, pakai if lagi, pakai is collide, ya. Nah, ini kita akan kalah. Dan juga sekaligus kita di break tuh, nggak bisa main lagi ya. Gitu. Oke? Sip, coba tambahin ya. Berarti tadi ada musuh 1, musuh 2 set move, sama total score. Lalu bikin yang looping gamenya. Kain izin kamar mandi ya, Kak. Oke, silakan Faliza. Musuh 1, musuh 2 ya. Ingat, itu musuhnya 2 kali. Boleh di copy paste. Tapi jangan lupa diganti jadi musuh 1, musuh 2. Ya. Oke, ingat ini while-nya pun di bawah yang on key ya. Musuh 1 set move, musuh 2 set move. Jangan lupa dibuat. Nah, kalau sudah, berarti tinggal ada yang error nggak? Kayak ini salah di mana? Mana lari? Goal Juga is ada, not Kak. defined. Goalnya udah dibuat belum? Namanya goal bukan punya kamu. Coba scroll ke atas. Alarik. Pelan-pelan tapi enggak kejauhan.
Nah, itu bukan go 1 ya, itu gol. Diganti go 1-nya jadi gol. Dah, coba play. Sip. Oke, Ini yang lari salah udah. mana? Mana Yudhistira? Kak, ini yang salah mana? Nah, mana? Coba lihat. Ntar Set lagi loading. heading. Ini. Hmm, but three were given. Itu titik. Self titik towards itu. Bukan koma ya. Itu bukan koma, itu titik. Mana, Kak? Baris 41. Heeh. F-nya kapital. Ayo. Yang False. kapital jadi kapital. Jangan jadi huruf kecil. Oh ya Kak, ini jadi ini yang ini go 1 atau gol Kak sebenarnya? Gol itu nggak ada go 1 ya. Itu gol. Oh, berarti yang 5-1 juga gol. Iya, pokoknya nggak ada go 1, adanya gol. Gol, oke Kak. Saya jualan soal Kak. Mana Hafiza? Bad input baris 30 titik 2. Ujungnya kasih titik 2 ya. Baris 37 juga ya. Nanti gerak-gerak gini Kak. Ntar Kadot lagi periksa Berarti punya nanti Hafiza. gerak-gerak kayak gini ya. Ntar dulu, Yudhistira. Gol, kok goal is not defined? Scroll ke bawah. Itu, oh emang dari sananya gol 1 ya? Gol ya, harusnya itu 53-nya. Baris 53 itu gol ya. Apa yang punya Kadot? Gol 1. Itu gol kok. Heeh, dihapus. Nah, save. Play lagi. Nah, save udah ya, udah jalan punya Hafiza. Mana Yudhistira? Nanti Salah bakal gerak spasinya. gini ya Kak. Spasinya salah, baris 70. Lihat, if-nya itu sejajar sama if yang lain. Punya Yudhistira salah. Oke, berarti Nah, gini Kak. heeh, gitu baru benar. Udah ya, clear semua ya. Mantap. Nah, terus terakhir berarti tinggal kita bikin kalau skornya itu sudah mencapai 3, berarti kita menang ya. Nah, kalian tinggal bikin ini dihapus spasinya ya, mepet kiri guys. Oke, mepet kiri. Gitu. Jadi kalau kita mainkan game keseluruhannya jadi kayak gini ya. Tuh, nanti dia menyentuh golnya. Kalau 3 kali dia akan menang. Ya, berhasil, berhasil. Sip, langsung dibuat ya. Di baris terakhir spasinya dihapus. Dia mepet kiri. Bisa? Ada yang error?
Nggak ada, aman? Oke, sambil nunggu yang lain, boleh ada pertanyaan dulu nggak? Coba dilihat lagi codingannya, please. Terus kalau ada pertanyaan, please tanyain ya, coba. Fungsi yang init itu apa ya? Fungsi yang mana? Init. Init. Nah, oke. Eh, jadi, kalau yang init ini, itu adalah template awalnya. Gitu. Jadi, kan kita mau bikin nih, kalau di awal itu kan kita tampilannya kayak gini ya tuh. Ada sprite dan semua itu punya kemiripan. Nah, kemiripan itu disimpan dalam init. Ya, jadi init ini gunanya untuk nyimpen properti. Gampangnya gitu ya. Properti apa? Contohnya kayak warna, terus kayak bentuk, terus poin, ya. Terus untuk posisi juga, koordinat goto, ya. Dan langkahnya berapa. Jadi init itu gunanya untuk pasang properti atau singkatannya dari initializations. Oke? Coba ada lagi. Ada yang punya pertanyaan lain sambil dilihat lagi ya, coba. Nggak ada? Sip. Oke, kalau sudah boleh di checklist aja berarti yang di samping kanan ya. Kalian checklist aja semua kotaknya ya, lalu submit task for review. Nah, nanti jangan go to profile dulu, tapi di save dulu ya. Di save dulu, ini bikin namanya Gobak Sodor. Yang gak usah pakai underscore deh. Gobak Sodor, baru underscore nama kalian. Ya, lalu klik OK. Gitu. Oke, coba di save dulu. Gobak Sodor underscore nama kalian. Ya, Gobak Sodor underscore nama kalian. Sudah? Jangan pakai Di spasi. submit test dulu, save dulu kak. Submit Kak dulu. di submit. Betul, submit dulu. Oke, baru di Submit save. dulu baru di save. Betul ya. Submit dulu baru di save. Kasih nama Gobak Sodor underscore nama kalian. Di checklist dulu Faliza yang di samping kanan. Di submit ya. Semuanya bisa. Semuanya di checklist lalu di submit ya. Sip. Sudah dikasih nama Gobak Sodor underscore nama kalian ya. Lalu diklik OK, kita ke laboratori. Ya, klik ke laboratori, pilih project yang tadi ya, yang udah kalian save, kalian klik dan description and publications ya seperti biasa. Coba ke laboratori dulu deh. Laboratori lalu pilih projectnya ya. Coba ke laboratori, udah di submit ya. Kalau udah submit langsung ke laboratori. Udah kak. Nah, diklik tombol description and publications. Ya, lalu kalian masukin descriptionnya apa? Bebas, diklik tombol share. Ya, nah nanti ada copy link. Copy link, kirimin linknya ke chat platform. Ya, kayak gitu. Oke, coba diklik copy link, itu udah langsung ke copy, jadi langsung aja kalian paste ya, paste di chat platform. Itu udah langsung otomatis ke copy, langsung dipaste ke platform. Nah, sip. Alarik betul. Alarik betul, Yudhistira betul. Yang lain dipaste juga. Oke, Hafiza betul. Hafiz betul.
Sambil nunggu boleh dikasih description-nya ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain boleh dikasih descriptions. Dan kalau misalnya mau dirubah warnanya, langsung into project aja. Ya, langsung into project. Kalian coba rubah-rubah dulu. Karena udah beres ya. Nanti kita tinggal ready masuk ke modul 6. Nah, itu udah mulai project-project semua tuh ya. Kita nanti showcase. Oke, Raffi sudah berhasil. Faliza juga. Sip, udah semua ya. Yang mau diganti dulu warnanya boleh. Sambil Kak Daud mau kirimin link ini ke grup ya. Coba diganti dulu warnanya di Into Project. Kak Daud mau kirimin ke grup WhatsApp dulu. Into Project aja ya. Itu warnanya kan ada yang red, ada yang blue. Coba kamu lihat deh. Ada yang green juga. Sun 10 ya. Error WhatsApp. Ntar. Selamat pagi, berikut project. Selamat pagi, parents and students. Berikut link project. Go back solder. Students ya. Nah, berarti yang pertama ada Alarik. Salah. Ini di copy link. Baru Alarik. Boleh dicek di link berikut. Terus habis Alarik ada Yudhistira. Habis Yudhistira ada Hafiza. Mau ditambahin monsternya jadi 3 juga boleh ya. Coba. Keren ya. Atau playernya mau jadi 2. Kan itu pakainya tanda panah. Kalian bikin playernya jadi 2 pakai WASD ya. Hafiz. Oh, ini Hafiza. Nah. Terus Faliza. Dan yang terakhir Raffi. Dan ini ada berapa sih? 3, 6. 2, 4, 6 dah. Oke, sip. Kalau gitu, nah udah beres ya. Jadi itu dia. Coba Kak Daud mau ngasih PR sekali ya. Kalian coba tambahin musuh 3 ya. Musuh 3 sama player 2. Ya, kalian coba tambahin musuh 3 sama player 2. Musuh 3 sama player 2. Jadi nanti kalau kalau yang kita lihat kan di projectnya kita itu playernya cuma ada 1 ya. Nah, playernya cuma ada 1, pemainnya cuma ada 1, berarti kalian tinggal buat lagi aja pemain 2 gitu di bawahnya. Ya, nanti berarti kita tinggal bikin if-nya lagi, ya if-nya pakai n berarti ya. Pakai or dong. Pakai or ya. Jadi ini kan pemain is collide, or pemain 2 is collide. Gitu. Nah, yang musuhnya juga sama. Kalian tinggal bikin musuh 3, ya, lalu tinggal dibikin next step sama di set move-nya jangan lupa. Dah, simpel. Ntar minggu depan Kadot mau lihat ya, coba. Bebas, mau lebih dari 1, lebih dari 2, itu terserah kalian. Oke, warnanya apa aja. Dah, itu aja ya. Ada pertanyaan dulu? Lagi udah mulai libur kan? Ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya? Sip, kalau clear nanti tolong dikerjain dan nanti kita masuk ke modul 6 di minggu depan. Modul 6 itu kita udah mulai masuk ke dalam pembuatan game. Nanti game yang pertama adalah Fast Clicker, baru habis itu kita ke Arkanoid ya.
So, jangan lupa dikerjain PR-nya dan nanti kita ketemu di minggu depan. Oke? Bye-bye Alarik, Hafiza, Faliza, dan juga Hafiz sama Raffi dan Yudhistira. Bye, selamat pagi, happy weekend everyone. Ya, Makasih, Kak. dadah, terima kasih ya. Dah semuanya.